Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kenikmatan. Tapi kenapa kita tidak merasa kaya? Bahkan banyak penderita kemiskinan dan kefakiran. Karena kita tidak pantas atau tidak sempurna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih, kita belum syukuri, minta lagi. Allah kasih lagi, kita belum syukuri, masih minta lagi. Padahal yang sudah ada di sekitar kita cukup banyak. Tapi karena kita tidak melihat yang ada di sekeliling kita, kita hanya melihat di atas. Ya Allah, mana dong? Aku minta lagi dong, aku lagi stres. Kata Allah, aku mau kasih, tapi kamu kan belum lunas PR-nya, belum selesai PR-nya. Syukuri yang dulu ada. La in syakartum lazidannakum. Kalau kita syukur, pasti yang belum ada jadi ada. Akan Allah datangkan rezeki dari tempat yang kita tidak pernah nyangka. Sekarang hutang sama Allah banyak. Allah kasih nikmat belum syukur, masih minta lagi. Allah kasih belum syukur, berarti banyak hutang sama Allah. Belum lagi hutang kita sama manusia. Apalagi kita tahu sekarang orang tidak sabar. Apalagi sudah jatuh tempo tagihannya, aduh sudah stres. Malamnya tidak bisa tidur, paginya siangnya tidak bisa makan, tidak ada nafsu makan. Sambil kita berjalan seperti orang gila bicara diri sendiri. Orang lihat, ini kenapa? Lagi biasa hutang. Sampai ada berapa kali ada seorang ibu yang berkali-kali WA saya untuk ini minta amalan untuk aku capek. Kenapa bu? Banyak hutang, stres. Pada tagihan ada nggak amalannya biar ini selesai semua hutang saya? Saya bilang ada bu. Gimana tolong kamu? Saya jangan hutang lagi. Itu amalannya. Karena hutang tidak akan selesaikan masalah hutang. Sekarang apa yang terjadi? Pinjam untuk bayar, pinjam lagi untuk bayar. Tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Makanya saya selalu berkata, cetak, tuliskan gajimu, bagi-bagi tugas, bagi-bagi hasilnya, pemasukannya. Mana yang bayar hutang, mana yang untuk keperluan, mana yang untuk apa kebutuhan sehari-hari, mana yang untuk simpanan, itu harus tertulis. Sekarang tadi ada yang nulis tak? Udah begitu datang, begitu masuk, begitu belanja, lupa diri, habis itu, kehabisan nih. Muncul rasa, jangan-jangan teman saya ambil dari tas, jangan-jangan ini datang bisikan setan. Padahal yang habisnya kita sendiri, bukan ada orang yang ambil. Tapi coba kalau tuliskan dan komitmen terhadap tulisannya. Berapa kira-kira buat makan sehari-hari? Udah hitung. Berarti ada uang bulanan disebutkan uang makanan buat makan dan minum. Di antaranya satu kali ajak teman-teman atau bersama-sama makan di luar. Jangan terlalu sering makan di luar. Kenapa? Karena ini kan kita mau gaji yang saya terima mau berhasil buat diri saya, bermanfaat buat diri saya dan juga buat saya yakin Anda semua di sini bekerja atau berjuang di Hong Kong ini. Saya percaya dan yakin tidak semuanya untuk diri sendiri. Betul tak? Untuk siapa? Orang tuanya bagi orang yang belum nikah. Kalau sudah nikah pasti untuk buat anak. Kadang-kadang juga buat suami. Suami lagi malas bekerja, stres kita. Saya nikah supaya dinafkahi suami, malah kebaliknya saya nafkahi dia. Istri boleh menafkahi suami tapi tidak wajib. Itu kalau dia ikhlas menafkahi karena dia mengerti keadaan suami. Tapi mohon maaf, jangan juga menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan suaminya juga jadi malas. Buat apa saya cari kerja? Kan tidak dinafkahi sama istriku tercinta. Tapi juga kalau tidak ada kerjaan, masih terkata tercinta dan maaf, saya lagi dipecat, lagi masih kerja, cari kerja baru lagi. Kok bisa gitu ya? Gimana sih? Gimana kita besok makan? Jadi berantem setiap hari. Tapi kalau penghasilannya lancar, tuh Masya Allah harmonis. Halo sayang, lagi apa sayang? Apalagi
apalagi pas akhir-akhir bulan, pas terima gaji. Mana saya sehat ya? Ya, besok saya transfer. Oh iya, saya bukan telepon untuk duit, saya cuma nanya saya gimana keadaannya. Jadi besok transfer? Ya jadi. Kalau barusan bilang tidak ada urusan duit, ditanya transferannya kapan? Ya itulah keadaan. Dan yang membuat keadaan ini bukan Allah, tapi kita yang membuat keadaan itu sama seperti itu. Kita mau seperti ini, ya terjadi seperti ini. Saya bukan mengajarkan ibu-ibu dan semua jamaah untuk berantem sama suami, tidak. Ini rumah tangga, kehidupan suami istri harus bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Harus juga suami bertanggung jawab dan istri membantu suaminya agar dia bertanggung jawab. Tapi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Makanya jemaah sekalian, dituliskan mana yang buat makan, mana yang buat belanja, mana yang buat uang simpanan. Itu harus ada uang simpanan bulanan. Bahkan kalau bisa setiap bulan kita ada uang yang kita sediakan untuk bersedekah. Sedekah untuk di masjid, sedekah kita lagi di jalan, sedekah untuk kita kemana-mana, ada uangnya. Kalau kehabisan uang yang kita siapkan, misal saya siapkan berbulan $500 Hong Kong misalnya ya, karena itu namanya uang apa? Simpan. Jadi simpan saja. Kecuali kalau terjadi satu darurat, hal-hal yang kita tidak mampu atasinya, itu tidak apa-apa. Istilahnya terpaksa, misal mendadak ada orang tua sakit atau hal-hal yang sudah di luar kemampuan. Tapi kalau tidak ada terpaksa, jangan disuntuk, simpan. Wallahi bakal manfaat. Supaya besok-besok kalau kita ada darurat, ada musibah, ada sesuatu, kita tidak tergantung dengan orang lain. Kita punya uang keringat sendiri, tidak tergantung dengan siapa-siapa. Termasuk uang simpanan ini pastikan rata-rata kan buat anak-anak kita. Atau boleh mungkin menjadi salah satu usulan dibuka rekening atas nama anak kita sendiri. Simpan. Setiap ada rezeki atau kita misal 50.000 per bulan, 100.000 per bulan, buat apa? Masukin ke rekening anak kita sendiri. Anak kita usia baru berapa bulan atau baru berapa tahun, sampai usia dia 17 tahun, 18 tahun, itu sudah menjadi tabungan dia sendiri. Dia bisa mandiri sendiri, dia bisa nikah sendiri, bisa dia, pokoknya sudah usaha kita, sudah kita memberi yang terbaik. Kita mendidik dia dari segi agama, alhamdulillah, dan dari segi ekonomi pun kita simpankan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Supaya jangan besok anak kita menjadi seorang pengemis di jalan. Kita bekerja di luar, tapi anak kita menjadi tukang minta di jalan. Ini menjadi kewajiban kita. Sungguh jamaah sekalian, kalau kita teratur, wallahi bakal mudah. Mungkin awal-awalnya sulit karena belum terbiasa. Apalagi yang tangannya bocor. Masya Allah, dermawan. Tapi dermawan terhadap dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Uang belanja pun harus dijelaskan apa uang belanja berapa. Kalau misal ingin beli cincin emas, boleh. Tapi jangan setiap malam mimpinya cincin emas. Sudah sekali beli sudah cukup. Nanti ada saatnya melihat ada ruang, rezekinya cukup, tidak ada beban hutang, tidak ada keperluan keluarga, boleh kita maksimalkan belanja untuk misal emasnya atau apa saja yang kita inginkan. Jadi saya harap dan silahkan antum coba. Insya Allah saya yakin bakal teratur ekonomi kita, bakal teratur dan terlihat berkahnya penghasilan kita selama berada di sini. Akan terasa berkahnya. Karena sudah tahu kalau uang belanja kehabisan dari awal bulan, berarti mohon maaf selama sisa bulan itu tidak boleh belanja lagi. Harus komitmen, harus bangsa diri. Karena mohon maaf kalau hanya kita ikuti hawa nafsu, sungguh bakal sia-sia, mubazir namanya. Islam melarang kita membazir ibadah, berlebihan ibadah pun tidak boleh, apalagi berlebihan hal dunia. Kalau ibadah pun tidak boleh berlebihan. Boleh enggak saya tahajud dan salat malam dari habis isya sampai subuh? Tidak boleh. Habis itu ketiduran sepanjang siang hari. Tidak ada kerjaan. Mana lagi ibadah buat apa?
dunia ini, saya mau hidupku lillahi ta'ala. Habis malam hari, habis selesai doa, ya Allah selama ini belum terkabul doaku, bukan dalam terus malam. Bukan begitu cara ibadah. Allah memang perintahkan ibadah, tapi Allah melarang kita berlebihan beribadah. Semuanya ada waktunya. Saat beribadah, fokus beribadah. Saat lagi senang berjalan-jalan sama keluarga dan senang-senang, nikmati jalan-jalan sama keluargamu. Saat lagi menjalani tugas dan kerjaan, jalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Islam begitu sempurna dan seimbang dalam kehidupan. Bahkan ada seorang sahabat yang setiap harinya dia hanya duduk di masjid, pagi sampai sore, sambil sampai melihat. Menarik perhatian, ngapain kamu di masjid? Saya lagi berzikir kepada Allah ya Rasulullah. Terus keluargamu siapa yang urus? Allah yang urus ya Rasulullah. Langsung Rasulullah marah. Allah tidak suka dengan cara itu. Laksanakan ibadahmu dan carilah nafkah, carilah rezeki dan bergerak di bumi dengan cara yang baik dan mencari rezeki yang halal supaya berkah bagimu dan berkah bagi keluargamu. Tapi kalau kita hanya fokus beribadah ketika kena musibah, ketika kena ujian, kita membutuhkan biaya, membutuhkan bantuan, ternyata kita menghadapi kesulitan. Justru ini mengakibatkan lama-kelamaan malas beribadah. Karena kita merasa, aduh aku beribadah kemarin terus-terusan, malah justru tambah susah. Akhirnya hubungan kita sama Allah tidak baik. Makanya jemaah sekalian, Inna Allah yuhibbu minal amali, Inna Allah yuhibbu idha amila a'mal ahadukum amalan an yutqinah. Allah paling cinta amalan-amalan hamba. Kalau dia melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu dalam cara yang baik, sempurnakan. Kita sepakat? Sepakat belum? Sepakat apa? Apa yang disepakati? Mulai bulan ini, saat terima gaji, tak usah fikir yang sudah lalu. Tak usah fikir hutang, tak usah fikir macam, tak usah pusing. Begitu kita mulai terima gaji, kita tuliskan berapa yang buat bayar hutang. Misal contoh, saya kasih contoh. Yang memberi hutang, mau tidak mau ya sabar. Ya, mau tagih dalam kondisi dan keadaan, mau tidak mau sabar. Tapi saya minta dan saya mohon, setiap orang yang punya tagihan hutang, tolong lillahi ta'ala komitmen untuk bayar. Harus jujur. Dan Rasul menjanjikan, barang siapa yang pinjam, tapi niat benar-benar mau kembalikan, akan Allah mudahkan. Beda sama orang yang pinjamnya cuma main-main saja. Bahkan ada yang lebih parah, habis dia pinjam ditagih, kapan saya pinjam? Dari mana saya pinjam? Kemarin ingkari lagi, ingkari. Nauzubillah. Ini tak bakal susah dia menerima dan menjadi ahli surga selama masih tergantung dengan hutang. Hati-hati, jangan main-main dengan hutang. Oleh karena itu, contoh misal Anda punya tagihan 3 orang, jatuh tempo di bulan yang sama. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Jangan Anda berharap akan datang satu gaji sekaligus melunasi semuanya. InsyaAllah kalau ada rezeki, hanya Allah yang hendaki rezekinya. Tapi kita harus teratur sesuai kemampuan. Saya terima gaji misalnya 5 juta, sedangkan hutang saya ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Kita bagikan kepada mereka sesuai kemampuan. Masing-masing 500.000, masing-masing 1 juta. Kalau kita merasa kalau saya bayar 1 juta kepada 3 orang, berarti 3 juta. Yang tersisa dari gaji, kalau gajinya 5 juta, berarti tersisa kira-kira 2 juta cukup tak untuk keperluan saya dan juga kebutuhan keluarga. Kalau tidak cukup, berarti tabungan atau tagihan kita yang kita bayarkan sesuai kemampuan. Orang itu mohon maaf tidak terima, tapi kita benar-benar komitmen bayar. Walaupun cicilan, walaupun agak lama, tapi ada niat jujur amanah untuk kita lunasi. InsyaAllah saya yakin siapapun orang yang pinjamkan ke kita, pasti dia mau sabar karena dia kenal kita orang jujur, mau bayar. Yang membuat banyak orang tidak sabar karena kita hanya menjanji-janji saja. Ya maaf, saya kena musibah, hari bulan ini ayah saya meninggal, boleh nggak saya tunda bayaran? Ya. Pas besoknya bulan depan, maaf ibu saya meninggal. Tak sampai habis 1 tahun, semua keluarganya sudah meninggal. Tapi ternyata bohong.
semua cerita, ya Allah jadikan keluarga yang mati gara-gara hutang. Astagfirullahaladzim. Gara-gara hutang terpaksa bohong, gara-gara hutang tak berani menghadapi orangnya, gara-gara hutang merasa malu, gara-gara hutang stres. Kenapa jadi hidup kita sengsara? Padahal kita ingin hidup nikmat, hidup tenang. Gara-gara langkah pertama tidak benar. Sekali lagi, jangan berhutang. Jangan berdoa, beramal, bersalawat. Jangan berhutang. Berhutang itu sebenarnya di dalam agama dibolehkan, tapi benar-benar hal darurat. Hal darurat, kita sudah merasa karena musibah besar dan kita tidak ada solusi, dan musibah ini tidak bisa dicicil, maksudnya diselesaikan dengan cara yang cicilan atau dengan cara yang sesuai kemampuan. Terpaksa kita hutang. Dan syarat yang kedua, jangan hutang dengan syarat riba. Istilahnya kalau kita terpaksa mau pinjam, tapi orang yang mau pinjamkan dia syaratkan, ya bu, maaf saya kasih, ibu bantu berapa? 5 juta. Kapan lunasinya? 6 bulan. Terus habis 6 bulan, ya udah berarti ibu bayar ke saya 7 juta. Berarti ada keuntungan? Itu tak boleh, jangan terima. Mohon maaf bu, kalau ibu mau pinjamkan 5 juta, saya lunasi 5 juta. Kalau ibu tidak mau, alhamdulillah saya cari yang lain. Allah kasih insyaAllah yang lebih baik. Jangan mau apapun keadaannya, bagaimanapun terpaksanya, jangan mau gunakan riba. Karena riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan ada pendapat dosa zina 36 kali masih jauh lebih ringan daripada dosa riba. Bayangkan. Makanya jangan bermain-main sama riba. Karena dosa riba bukan hanya dosa besar, tapi yang berlaku riba, dia telah beranikan diri melawan Allah dan Rasulnya. Kira-kira yang melawan Allah dan Rasulnya di mana kehidupan? Pasti sengsara. Siapa yang bisa menang lawan Allah dan Rasulnya? Na'udzubillah min zalik. Seharusnya kita bersama Allah dan Rasulnya, bukan melawan Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW datang mau disalati, salat jenazah. Menurut ulama, kalau Rasulullah yang memimpin salat jenazah terhadap orang yang sudah meninggal, orang itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk. Ketika Rasul maju mau mengimami salat jenazahnya, ada yang seorang sahabat memberitahu, ya Rasulullah, yang meninggal ini punya hutang, belum bayar. Punya hutang belum? Kira-kira, bu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mundur, tidak jadi disalati. Mundur, menyuruh seorang lain untuk salatkan jenazahnya. Bayangkan jemaah sekalian sejauh apa. Padahal hutangnya berapa? Cuma 2 dinar. 2 dinar. Kalau uang kita mungkin 200 atau 300 ribu. Bayangkan, Rasul tak mau mundur. Mengapa? Karena Rasulullah punya jaminan kalau orang yang disalati oleh Rasulullah langsung masuk. Berarti mohon maaf, yang punya hutang tidak punya jaminan masuk surga. Makanya jangan bermain-main dengan hutang. Kalau ada punya hutang, niatkan insya-Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh melunasi hutang. Wallahi jemaah yang percaya bakal akan datang pertolongan Allah untuk kita. Pasti ada jalan. Tak usah bayangkan hutang saya banyak, hutang saya besar, tak usah fikirkan. Kalau hutang yang besar, ada Allah yang maha besar. Asal niat. Jangan setiap ada kita terima gaji, bulan depan aja deh, malas saya. Atau alasannya, sebenarnya orang yang tagih saya uangnya banyak. Urusan kamu apa? Uangnya banyak, uang sedikit, tak ada urusan. Kadang-kadang ini yang membuat kita malas bayar hutang. Alasannya si ibu ini belanja,
usahanya semakin besar, semakin ramai, dan uangnya banyak, bahkan baru beli rumah di sana. Udahlah, tak usah bayar hutang. Buat apa? Aku aja ada stres, dia malah yang nak enak. Ya kan dia juga kasih ke kita, kita perlu untuk melunasi hutang. Tidak harus menunggu orang itu perlu yang menagih kita. Apakah kita nunggu harus kena musibah dulu? Udah maaf bu ya, karena musibah dulu ya baru saya lunasinya. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya hidup kita kehilangan khusyuk dalam ibadah. Dia dulu seringnya bisa tahajud, tiba-tiba tidak bisa tahajud karena niatnya tidak benar saat melunasi hutang. Luruskan niat. Allah janji akan berikan pertolongannya bagi orang yang pinjam tapi niatnya jujur untuk melunasi. Sampai ada seorang sahabat melihat kesian si orang yang sudah wafat, sampai Rasul tidak mau salatkan jenazah. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya siap tanggung hutang, saya yang bayarkan. Sampai Rasul bertanya 3 kali, kamu yang bayarkan? Saya Rasulullah siap bayarkan. Mohon ajak salat, disalatkan saja jenazah. Rasul tanya lagi, kamu yang membayarkan? Aku bayarkan ya Rasulullah. Kamu yang bayar? Aku yang bayarkan. Sampai 3 kali. Baru Rasulullah berani maju dan salat jenazah. Dari besoknya begitu Rasul ketemu, sudah bayar belum? Sampai Rasul begitu juga bayarkan. Orang ini ternyata lupa hari pertamanya membayarkan. Pas hari kedua langsung dikejar oleh Rasul, dicari, sudah bayarkan belum? Baru orang ini, alhamdulillah Rasulullah, sudah saya bayarkan. Apa kata Rasulullah? Laqad baradat alaihi jildatu. Baru Allah angkat panasnya kuburannya, di dalam kuburannya menjadi jauh lebih nikmat. Berarti selama dia di dalam kubur baru 2 malam saja, kata Rasulullah, karena orang itu sudah membayarkan hutangnya, Allah angkat azab dan Allah hangatkan menjadi tempatnya yang sejuk, menjadi raudhatun riyadil jannah, karena orang itu sudah membayarkan hutangnya. Allahu Akbar. La yadkhulul jannata dayyan. Tidak masuk surga orang yang suka pinjam-pinjam tapi tidak pernah lunasi. Hati-hati. Makanya kalau kita ada niat baik, tiba-tiba kita meninggal dunia, insya Allah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah karena tahu niat kita. Kita bisa bohong sama orang, tapi kita tidak bisa berbohong sama Allah. Allah yang tahu isi hati kita. Makanya jamaah sekalian, saya ulangi lagi, mohon maaf saya bahas ini karena saya ingin semuanya selamat. Saya tidak mau ada satu pun di antara ibu-ibu yang terhalang di dalam kuburan. Saya tidak ingin salah satu di antara jamaah yang terhalang mengucapkan kalimat syahadat gara-gara urusan dunia. Saya tidak ingin ada di antara kita yang masuk neraka bertahun-tahun gara-gara urusan dunia yang belum terselesai. Saya ingin semuanya selamat, makanya saya bahas dan saya membacakan dan saya menyampaikan supaya jangan sampai ada yang sengsara di dunia dan di akhirat. Jangan berhutang lagi, jangan berhutang lagi, jangan berhutang lagi, oke? Karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana hutang itu. Saya merasakan. Tapi alhamdulillah karunia Allah diberikan jalan. Walaupun hanya bayar seberapa, sampai orang yang menagih saya marah-marah. Dia kata, ini adanya, ini yang ada. Alhamdulillah sabar tapi lunasi. Benar-benar komitmen dan selalu ada jalan. Sambil mohon maaf membayangkan uang buat belanja buat keluarga pun banyak masalah. Tapi subhanallah, karena niat baik dan jujur, Allah selalu berikan jalan. Sampai alhamdulillah melunasi hutang. Dan mohon maaf, hutang yang saya pinjamkan jujur saja, bukan untuk pribadi, demi Allah, untuk umat, dan hanya Allah yang maha tahu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan bersama terutama ibu-ibu yang berada di Hong Kong, alhamdulillah kita berhasil membagikan Quran Braille digital sudah mencapai 14.500. Berkat bantuan, karena saya sudah berkali-kali isi di Jakarta, isi di Korea kemarin, isi beberapa tempat, saya selalu menyampaikan, pertama jamaah yang komitmen
dan memberi bantuan, perhatian dan kasih sayang kepada tunanetra, dan juga istiqomah. Bukan hanya bertama, karena ada yang bertama tapi terputus, tapi istiqomah, bertama dan istiqomah, membantu dan membahagiakan dalam program wakaf untuk saudara kita tunanetra. Saya sering menyampaikan itu adalah saudara kita ibu-ibu yang berada di Hong Kong. Alhamdulillah. Mungkin yang anda kemarin berikan sedekahnya, mungkin dihitungan anda tidak seberapa, tapi ini yang tidak seberapa yang kita hitungkan ternyata berhasil membahagiakan 14.500 sampai ke Raja Ampat Papua. Quran kita sudah sampai ke sana, dari ujung ke ujung. Tahu nggak kira-kira habis biaya beserta program Quran bereditan? Karena setiap acara kita kumpulkan uang pendamping. Karena setiap tulisan kan harus kita sediakan pendamping. Kita belikan kaos, kita jemput mereka dari kampung mereka, menghadiri di tempat acara dan antar balik lagi. Semua dalam 14.000 hampir habis kehabisan biaya hampir lebih dari 15 miliar. Jujur saja, kalau saya hanya membaca Al-Quran yang melihat angka sebesar itu dan menyangka, barangkali kalau saya baca dari awal akan bisa mencapai 14 miliar, kayaknya tidak bakal jalan. Tapi saya tidak berfikir berapa biaya yang akan habis, berapa biaya yang akan kita keluarkan, berapa uang yang kita butuhkan. Saya tidak pernah berfikir. Saya hanya berfikir satu, kita bisa dan insya Allah kita berhasil karena niat kita lillahi ta'ala, Al-Quran untuk saudara kita tunanetra. Ternyata berhasil. Dan jujur saja, tidak ada satu rupiah pun dari pemerintah, biar aku tahu, tidak ada satu rupiah pun. Padahal saya sudah minta 3 kali untuk bertemu Presiden. 3 kali saya mengajukan permohonan untuk bertemu Bapak Presiden. Yang pertama diberikan izin, saya ke istana, ternyata saya bertemukan dengan Pak Luhut. Kemudian yang kedua kali saya ajukan, habis 3 bulan saya terus ajukan lagi, saya diizinkan lagi, ternyata bertemu Pak Luhut lagi. Pas yang ketiga kali saya dipertemukan dengan Pak Wiranto. Ya. Tapi sama sekali belum ada respon yang baik untuk saudara kita tunanetra. Tapi alhamdulillah tetap berjalan. Sampai saya menyampaikan ke Pak Wiranto dan juga ke Pak Luhut, Bapak membantu, pemerintah memberikan perhatian atau tidak, insya Allah saya sama jemaah tetap berjalan. Sampai mati saya ingin bahagiakan saudara kita tunanetra. Kenapa saya ingin membahagiakan mereka? Karena menurut hadis Rasulullah SAW, tunanetra yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diambil nikmat pandangannya, kemudian dia sabar, akan dapat jaminan masuk surga. Menurut saya kalau tunanetra mendapatkan jaminan surga, belum tentu kita dapat jaminan. Mudah-mudahan kita membantu mereka, insya Allah kita membawa syafaat mereka, kita masuk dalam surga. Makanya alhamdulillah jemaah sekalian, mulai dari angka kecil, saya setiap majlis ta'lim. Kemarin saya isi di majlis ta'lim Jakarta Barat, sering isi di majlis ta'lim ibu-ibu di Tebet, di majlis ta'lim Bani Umar, yang termasuk salah satu majlis atau satu-satunya majlis ta'lim di Jakarta yang sampai saat ini komitmen untuk membantu. Setiap saya mengisi di sana, setiap bulan sekali pasti ada alhamdulillah dana bantuan dari jemaah majlis ta'lim ibu-ibu di Bintaro dan juga di Masjid Bani Umar. Kadang-kadang sekali saya isi datang mendapatkan sumbangan serah terima 70 juta, kadang sampai 100 juta, kadang sampai 30 juta. Tapi setiap bulan coba bayangkan, dari kapan? Sudah 2 tahun dah putus-putus. Sama juga dengan jemaah di Hong Kong, alhamdulillah sampai titik ini semenjak saya datang isi dan menawarkan kepada jemaah di Hong Kong untuk membahagiakan saudara kita tunanetra, alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Begitu luar biasa perhatian dari anda sekalian untuk saudara kita tunanetra. Dan saya sampaikan, dan kita ada kerjasama dan ikatan namanya ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Dan alhamdulillah saya sampaikan, ini semua bantuan dan perhatian dari saudara kita ibu-ibu dari Hong Kong. Dan alhamdulillah itu semua menjadi berkah. Niatkan dari mana saya bisa dapat miliaran sebanyak itu. Bahkan saya komitmen dalam staf yayasan kami tidak ada yang terpotong dari uang infak untuk saudara kita tunanetra.
biaya-biaya operasional, biaya-biaya semua itu dikembalikan kepada sponsor atau kepada orang-orang yang mampu dari lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan yang membantu biaya operasional untuk menghadirkan tunanetra. Kami tidak melibatkan uang infak yang kita terima 100% untuk tunanetra, 100% disampaikan untuk tunanetra. Dan alhamdulillah terlaksana semua dengan lancar dan baik. Doakan, saya lagi berjuangkan, mudah-mudahan insyaAllah dalam minggu ini, paling tidak minggu depan, insyaAllah dapat persetujuan untuk menhajikan 100 tunanetra antara tahun ini sampai doakan, saya mohon doakan. InsyaAllah saya terus memperjuangkan karena saya belajar banyak dari saudara kita tunanetra. Karena kita merasa malu. Allah saja mengabadikan dalam Al-Quran Abasa wa Tawalla. Tolong baca surat Abasa. Lihat artinya. Nabi Muhammad saja mendapatkan teguran karena tidak mendapatkan di saat yang sama memperhatikan tunanetra karena lagi sibuk berdakwah untuk mengajarkan Islam kepada pimpinan-pimpinan Quraisy. Kalau Nabi Muhammad saja yang sedang sibuk berdakwah dapat teguran, kira-kira kita sibuk apa? Makanya jemaah sekalian, doakan insyaAllah. Karena banyak di antara mereka yang bercita-cita. Ketika saya bertemu salah seorang tunanetra, pas kita lagi di jalan, dia naik mobil bersama saya bertanya, dia lagi baca Al-Quran dari Quran Braille. Saya melihat luar biasa, Quran Braille yang begitu besar, yang begitu sulit karena di luar suntuk dia membacanya. Saya tanya, maaf, berapa juz sehari antum baca? Dia bilang kalau tidak sibuk, insyaAllah 4-5 juz sehari. Ini buta. Ternyata kita yang buta, bukan dia. Kita yang buta. 4-5 juz sehari. Dan subhanallah dia bisa hafal Al-Quran karena istrinya bukan tunanetra ya, dia yang tunanetra, tapi dia bisa menghafal Al-Quran dari suara istrinya. Istrinya mengaji, dia hanya mendengar karena dia tak bisa melihat. Tapi subhanallah ternyata Allah ganti dengan pendengarannya. Karena dia tak bisa melihat, Allah ganti pendengar jadi hebat dan kuat. Istrinya mengaji, dia mendengar. Istrinya mengaji, dia mendengar. Lama-lama alhamdulillah hafal 30 juz. Makanya luar biasa. Saya bertanya sama beliau, maaf, kira-kira cita-citamu apa? Apa yang ingin Anda wujudkan tapi belum tercapai? Dia nangis. Jujur saja bayangan saya, mungkin ingin keturunan, ingin misal rumah, ingin apa gitu. Tidak terbayang. Ya namanya manusia kan ada keperluan lah sehari-hari. Apa yang Anda inginkan? Sambil dia menangis, dia berkata, saya ingin kalau Allah inginkan ada berikan rezeki, saya ingin membawa istri saya haji. Karena dia merasa ingin berterima kasih kepada istrinya yang selama ini sabar sampai bisa mengajarkan Al-Quran sampai dia bisa berhasil. Di saat itu saya mendengar perkataan itu, jujur saya tertutup hati saya. Dan saya berkata sama beliau, demi Allah, selama saya masih bisa bernafas, saya akan berjuangkan Anda insyaAllah bersama istrinya haji tahun ini. Kalau tidak diizinkan tahun ini, insyaAllah tahun depan saya targetkan 100 tunanetra para penghafal Al-Quran berdamping istri-istri mereka. Ada juga yang istrinya juga tunanetra. Mungkin Anda sudah lihat salah satu acara kita di RCTI Hafiz Indonesia. Ada Masita, ada Kaila, ada juga Wilda yang sama satu keluarga tunanetra. Ayahnya, ibunya, sambil Wilda pernah berkata sama ibunya, Bunda, apakah adik saya sama juga tidak bisa lihat? Aduh, gimana cerita? Ternyata dia tidak bisa melihat, adiknya pun sama, orang tuanya juga sama. Sampai pernah dia bertanya sama ayahnya, ya, iman dunia ini gelap hitam atau bagaimana? Ayahnya bilang, dah, dunia ini indah, dunia ini cantik, dunia ini terang, tapi kita belum bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Tapi subhanallah selalu bersyukur. Kita ada yang punya banyak sekali, tapi kita pernah tidak bersyukur. Bahkan kita selalu berkata, kenapa keadaan saya begini? Kenapa keadaan saya begini? Padahal
Dibandingkan orang lain, kita jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan mereka. Mereka bukan hanya tunanetra, tapi susah payah. Makanya kami wujudkan program khusus untuk tunanetra, bedah rumah mereka. InsyaAllah akan anda melihat nanti di YouTube kami, di program kami, bagaimana kita bisa memperbaiki. Karena mereka paling tidak ingin hidup sebagai manusia yang layak di tempat yang layak dan nyaman buat mereka. Walaupun mereka tidak bisa melihat, kami tidak menjanjikan rumah yang mewah, rumah yang bagus. Saya memperjuangkan sambil saya berdialog dengan istri saya. Setiap tahun menjanjikan untuk beli rumah menjadi milik. Setiap tahun saya tunda. InsyaAllah tahun depan. InsyaAllah tahun depan. Niat saya sebenarnya rumah milik kita di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia bukan milik kita, cuma kita tempati. Besok kita meninggal bakal kita tinggalkan. Tak ada istilah rumah kita milik kita di dunia. Yang namanya milik kita yang kita nikmati selama-lamanya, itulah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya terus tunda. Kenapa saya tunda? Sampai saya menjelaskan alasan. Ternyata uang yang kita kumpulkan untuk beli rumah terpaksa dipakai untuk program tunanetra. Bulan kumpul lagi dipakai lagi untuk tunanetra. Di bulan lagi dipakai lagi untuk tunanetra. Alhamdulillah ternyata berkah, uang masuk keluar, tapi tidak terasa ada masalah. Hidup kita nikmat. 10 menit. Siap berikan Bapak Mang. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan semenjak saya mendapatkan bekerjasama dengan jemaah untuk saudara kita tunanetra. Saya cukup lama, hampir 13 tahun tidak punya anak. Ternyata Alhamdulillah Allah berikan anak. Sudah 13 tahun. Alhamdulillah sekarang anak yang kedua sudah usia InsyaAllah bulan 27 Agustus depan, InsyaAllah 1 tahun 27 Agustus. Dan Alhamdulillah baru kemarin saya dapat kejutan, istri saya berisi lagi. Nanti anak saya belum 11 bulan diisi lagi. Alhamdulillah. Dan saya selalu percaya dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu lama, tapi kalau sudah saatnya datang, baru pertolongan Allah. Yakini ibu-ibu, kalau pertolongan Allah datang, Allah tidak bagi cara cicilan. Beda sama kita. Kalau pertolongan Allah datang, dia datang sekaligus. Akan merasa keberkahan luar biasa. Makanya tidak boleh di antara kita yang putus asa. Selalu beroptimis, husnul zan, berbaik sangka sama apapun keadaannya, bagaimanapun kesulitan, kesusahannya, tidak boleh putus asa sama Allah. Dan selalu ada ucapan, InsyaAllah pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah akan datang, pertolongan Allah akan menyertai saya dan keluarga. Selalu berkata seperti ini. Dan saya merasakan bagaimana kalau sudah saatnya datang pertolongan Allah, luar biasa dahsyat. Tidak ada batasnya dan tidak ada jumlahnya dan besarnya, dan berbagai macam cara Allah. Bukan hanya dari segi uang, tapi banyak karunia-karunia yang Allah datangkan melebihi dari uang yang kita harapkan. Kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam kehidupan kita. Makanya jemaah sekalian percayalah, Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita selalu berharap. Pasti anda semuanya masing-masing punya masalah, bahkan masalah berbeda-beda. Allah tidak keberatan mendengar masalah masing-masing. Allah tidak keberatan untuk mendengar dan mengatasi masalah masing-masing. Dan mulai hari ini, sebagaimana saya sampaikan, jangan lagi berhutang. Tuliskan hasil gajimu dan dibagikan supaya masing-masing sudah tahu kemana saja. Di antaranya ada simpanan, ada juga uang sedekah. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti bersalawat. Saya menemukan bersalawat kepada Nabi termasuk amalan yang paling dahsyat. Semua zikir tidak bisa dibandingkan dengan salawat. Salawat itu bukan hanya dibalas oleh Allah dalam 10 kali disalati oleh Allah, disalawatkan oleh Allah, artinya 10 kali dapat rahmat. Kita 1 kali salawat kepada Rasul, Allah berikan 10 rahmat. Mohon maaf, kita sangat membutuhkan rahmat Allah, apalagi dalam keadaan ini, apalagi zaman ini yang banyak fitnah dan banyak macam-macam godaan. Anak-anak kita takut tergoda dengan lingkungan dunia yang sekarang bermacam fitnah. Makanya dalam berbanyak salawat kita disertai selalu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi qada
yaqda'ul hajat, Allah akan kabulkan hajat kita. Allah angkat kesusahan, Allah lunasi hutang kita, dan di atas itu semua akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Salawat sederhana kalau sesuai ayat Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kita bisa berkata sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling sederhana, tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang jalan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai basis sesuai ayat Al-Quran. Kalau boleh ada usulan, saya ingin anda menambahkan sebelum sallallahu alaihi wasallam baca minimal 10 kali salawat Ibrahimiyah, 10 kali saja. Selepas itu baru sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kalau mau berdoa pun berdoanya seperti ini. Misal kalau lagi berdoa, ya Allah mudahkan urusan saya, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sembuhkan penyakit saya, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada saya karunia anak dan keturunan saleh-salehah, sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi setiap langkah doa tidak terlepas dari salawat. Itu berkahnya luar biasa. Dijamin kabul doa kita. Apa itu salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat? Tahu tak salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat? Apa yang kita baca dalam salat? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Berapa kali? 10 kali saja. Kalau sudah 10 baru silakan bebas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara jamaah yang suka salawat nariyah atau badriyah atau apa sajalah, pokoknya terserah mau bagi nama apa saja, menurut saya tidak masalah. Tapi yang saya sering pakai, yang saya sering gunakan dan mendapatkan manfaat yang begitu dahsyat adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Kemudian saya baca suka 10 kali karena salawat ini kan cukup panjang. Ya, jadi kalau mau jumlah yang banyak, waktunya tidak butuh, bisa malam hari, bisa tidak banyak bisa kita ucapkan. Makanya saya bacakan 10 kali karena itu salawat, menurut saya salawat Ibrahimiyah nomor 1. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat itu nomor 1. Tidak ada yang terbaik daripada salawat Ibrahim. Makanya saya pakai dulu 10 kali, baru saya baca bebas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sampai pas mau tidur, bangun tidur, saya lagi di jalan, dimanapun saya berada, selalu saya baca sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya bisa merasakan kenikmatannya. Belum lagi kita mendapatkan setiap kali salawat 10 kali rahmat.